Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari program studi rekayasa perangkat lunak dengan NIM 231410015. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan tema rekayasa perangkat lunak. Definisi perangkat lunak. Definisi dari textbook yaitu ada 3. Yang pertama, program komputer yang apabila dijalankan akan menyediakan fitur, fungsi, dan suatu kinerja yang diinginkan. Yang kedua adalah struktur data yang memungkinkan program untuk menghasilkan informasi yang memadai. Dan yang ketiga, informasi deskriptif baik dalam bentuk hard copy ataupun virtual yang menjelaskan operasi dan penggunaan program. Selanjutnya, pengelompokan software. Pengelompokan software ada 6, yaitu pertama, sistem software, yaitu seperangkat program yang ditulis untuk melayani program lainnya. Yang kedua, application software, yaitu program yang berdiri sendiri dan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan yang spesifik. Yang ketiga, ada engineering atau scientific software, yaitu beragam program pengolahan angka untuk kebutuhan teknik dan ilmiah. Yang keempat, ada embedded software, yaitu software yang berada di dalam suatu produk atau sistem yang ditanam. Yang kelima, ada product line software, yaitu produk software yang dirancang memiliki fitur spesifik yang dapat digunakan untuk banyak pelanggan berbeda. Dan yang keenam, ada web atau mobile application, yaitu software yang terhubung di dalam jaringan dan dapat diakses baik melalui web browser maupun aplikasi yang dipasang pada perangkat bergerak. Selanjutnya adalah kategori perangkat lunak. Kategori perangkat lunak itu ada 4 yang berkembang pesat mendominasi industri perangkat lunak saat ini. Yang pertama adalah web application. Web application sudah berubah banyak sejak kemunculannya, dari aplikasi penyedia informasi biasa menjadi aplikasi yang sudah terhubung dengan database korporasi. Yang kedua, ada mobile application, yaitu sebuah mobile aplikasi sekarang dapat mengakses langsung suatu hardware yang spesifik. Yang ketiga, ada cloud computing, yaitu mencakup infrastruktur atau ekosistem yang memungkinkan suatu pengguna di mana saja menggunakan perangkat komputer untuk berbagai sumber daya komputer dan skala luas. Yang keempat, ada product line software, yaitu software yang dibuat dengan fitur-fitur untuk memahami kebutuhan pasar pada suatu segmen tertentu. Selanjutnya adalah proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada communication, yaitu untuk memahami tujuan stakeholder pada proyek pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada planning, yaitu merencanakan tugas-tugas yang perlu dilakukan selama pengembangan perangkat lunak dilakukan. Yang ketiga ada modeling, yaitu membuat model untuk menjelaskan kebutuhan atau requirement dan rancangan atau desain software. Yang keempat ada construction, yaitu menulis kode program untuk mengembangkan software dan melakukan pengujian atau testing. Yang kelima ada development, yaitu software diberikan kepada pengguna atau klien untuk digunakan. Prinsip-prinsip utama pada rekayasa perangkat lunak terbagi ke dalam 2, yaitu prinsip yang memandu proses. Prinsip utama bersifat teoritis. Yang kedua ada prinsip yang memandu praktis, yaitu prinsip teknis yang bersifat praktis. Yang pertama ada prinsip yang memandu proses. Prinsip yang memandu proses ada 7. Yang pertama, cepat. Usahakan pendekatan teknis sesederhana mungkin. Yang kedua, fokus pada kualitas di setiap langkah. Akhir dari setiap proses, aktivitas, dan tugas haruslah fokus pada kualitas proses yang dihasilkan. Yang ketiga, siap untuk beradaptasi. Adaptasi perlu dilakukan ketika terdapat perubahan, namun tetap perlu ada batasan. Yang keempat adalah ada bentuk tim yang efektif. Bentuk tim yang dapat mengorganisasi dirinya sendiri. Yang kelima
yaitu menetapkan mekanisme untuk komunikasi dan koordinasi. Yang keenam, mengelola perubahan. Mekanisme tertentu perlu ditetapkan untuk menangani bagaimana suatu perubahan diminta, diukur, disetujui, dan diimplementasikan. Yang ketujuh, perlu penilaian terhadap risiko. Banyak hal buruk yang bisa terjadi ketika perangkat lunak sedang dikembangkan dan membuat produk atau hasil yang ada manfaatnya untuk yang lain, termasuk untuk proses, aktivitas, ataupun tugas selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip yang memandu praktik. Prinsip yang memandu praktis tercakup ke dalam 8 komponen. Yang pertama, divide and conquer, yaitu suatu masalah yang besar lebih mudah untuk diselesaikan jika dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua adalah memahami penggunaan abstraksi. Pada intinya, abstraksi merupakan penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks. Yang ketiga adalah perubahan untuk konsisten. Contohnya adalah konsisten dalam penggunaan icon, penempatan menu, ataupun warna. Yang keempat, fokus pada pemberian informasi. Dalam setiap kasus, aliran informasi pada perangkat lunak akan melewati interface atau rentan akan error. Yang kelima, kembangkan perangkat lunak yang menekankan modularitas yang efektif. Yang keenam, tentukan dan manfaatkan pola. Penggunaan desain pattern berguna untuk menyelesaikan masalah yang sering muncul berulang kali, terutama pada sistem yang kompleks. Yang ketujuh, jika memungkinkan, lihat masalah dan solusinya dari berbagai sumber dan sudut pandang yang berbeda. Yang kedelapan, ingatlah bahwa seseorang akan melakukan pemeliharaan perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya adalah prinsip pada proses construction. Prinsip pada proses construction ini terbagi ke dalam dua, yaitu prinsip coding dan prinsip validasi dan pengujian. Yang pertama adalah prinsip coding. Prinsip coding terbagi ke dalam dua, yaitu prinsip saat persiapan, yaitu sebelum menulis coding program, pastikan terlebih dulu kita pertama memahami masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, memahami prinsip dan konsep dasar dalam perancangan. Dan yang ketiga, memilih bahasa pemrograman yang memahami kebutuhan perangkat lunak yang dibangun dan lingkungan tempatnya beroperasi. Yang keempat, memiliki lingkungan pemrograman atau Integrated Development Environment, yaitu ID, yang menyediakan tool untuk memudahkan pekerjaan. Yang kelima, membuat sejumlah unit pengujian yang akan dilakukan setelah kode program selesai ditulis. Selanjutnya, prinsip coding pada saat melakukan coding, yaitu ketika sudah melakukan penulisan coding program, pastikan kita pertama menggunakan algoritma yang memiliki praktik pemrograman yang terstruktur. Yang kedua, pertimbangkan untuk melakukan secara pair programming. Yang ketiga, gunakan struktur data yang sesuai dengan rancangan software yang dibuat. Yang keempat, memahami arsitektur software dan membuat antarmuka yang konsisten terhadapnya. Yang kelima, membuat logika kondisional sesederhana mungkin. Yang keenam, membuat nested loops sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk diuji luarannya. Yang ketujuh, gunakan nama variabel yang memiliki makna dan ikatan standar pemrograman lainnya. Yang kedelapan, tuliskan kode program yang dapat mendokumentasikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, membuat layout kode program yang memudahkan pemahaman, misalnya menggunakan jarak atau tidak menuliskan kode rapat-rapat. Selanjutnya adalah prinsip validasi dan pengujian. Prinsip validasi, yaitu setiap kita menyelesaikan penulisan kode, pastikan untuk satu, melakukan penelusuran kembali kode program yang telah dibuat jika memungkinkan. Yang kedua, melakukan unit testing dan memperbaiki error yang ditemukan. Yang ketiga, melakukan refactor terhadap
terhadap kode yang dihasilkan. Selanjutnya adalah prinsip pengujian, yaitu dalam sebuah buku klasik tentang pengujian software, Glenn Myers memberikan sejumlah aturan pengujian, yaitu pertama, pengujian adalah sebuah proses untuk menjalankan program dengan tujuan untuk menemukan error. Yang kedua, sebuah skenario pengujian yang baik adalah yang memiliki peluang besar untuk menemukan error yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, pengujian yang berhasil adalah pengujian yang dapat menemukan error. Selanjutnya ada proses perencanaan atau design proses. Proses perencanaan bersifat literasi, di mana setiap spesifikasi kebutuhannya atau requirement diterjemahkan menjadi blueprint dalam sistem yang dibuat. Perencanaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan. Perencanaan perlu memperhatikan atribut-atribut kualitas. Selanjutnya ada konsep-konsep perencanaan. Yang pertama ada abstraksi, yaitu merepresentasikan sistem yang sudah dijalankan, yang direpresentasikan hanya elemen yang penting saja. Kedua, arsitektur, yaitu merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak, menjelaskan komponen-komponen sistem, misalnya modul, objek, filter, dan sebagainya berdasarkan hubungan atau interaksinya. Yang ketiga ada pola, yaitu menggunakan pola-pola perancangan yang sudah ada sebelumnya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang keempat, memisahkan masalah, yaitu menggunakan prinsip masalah yang kompleks lebih mudah ditangani apabila dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Dan yang kelima ada modularitas, yaitu dibagi menjadi komponen-komponen atau sering disebut juga sebagai modul-modul. Dan yang keenam ada paradigma, yaitu mengikuti suatu paradigma tertentu, misalnya object oriented, user centered design, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.